Allah turunin Al-Quran sebagai penyembuh dengan kata syifa. Kenapa Allah nggak bilang dengan kata dawa? Sebab dawa itu maknanya obat, syifa maknanya penyembuh. Jadi siapa saja yang membaca Al-Quran hatinya tenang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Adl, betul ya? Kumaha daramang sehat? Alhamdulillah. Hutang lunas? Uang belanja nambah, Bu? Alhamdulillah. Para guru-guru kita yang hadir ada Ustadz Tile ya. Kemudian juga Ustazah Lulu, ada Ustadz Sofyan, para asatizah alim ulama mungkin yang menyaksikan dari rumah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pembahasan kita menarik sekali. Berbicara terkait dengan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak kita. Saya pengen nanya sama yang hadir saat ini, yang hadir sudah menikah apa belum? Cung yang belum menikah, belum 2 kali. Yang hadir di sini sudah punya anak? Ibu, Bapak, mendidik anak itu sulit apa enggak? Mendidik istri itu sulit apa enggak? Ngingetin suami itu sulit apa enggak? Sulit, sama-sama sulit. Maka salah satu kemudahan agar keluarga kita sama-sama masuk syurga sekeluarga. Karena motivasi terbesar hidup ini yang pertama buat ibadah. Yang kedua minta redha dan syurganya Allah. Sebagaimana doa yang suka kita baca habis sholat. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Semua umat Nabi masuk syurga. Ketika di syurga masih ada yang nangis, ngeluh sama Allah. Ya Allah, saya belum menikmati syurga sedemikian rupa. Ditanya sama Allah, madza turidun? Kamu pengen apa lagi? Syurga itu udah banyak benar kenikmatan di dalamnya. Maka para penghuni syurga mengatakan, ridhaka ya Rabb, yang kami minta ridhamu. Karena banyak orang masuk syurga tapi gak dapat ridha dan rahmat Allah. Makanya kita minta Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Salah satu penghuni syurga nantinya kelak adalah mereka yang satu keluarga. Rumahnya menjadi baiti jannati, rumahku syurgaku. Di dalamnya saling bertautan melantunkan ayat suci Al-Quran. Tadi Ustadz Tile, Ustazah Lulu udah menggambarkan ada yang di rumahnya doyan nyanyi. Emaknya ahli dangdut, bapaknya ahli koplo, anaknya udah gede pinter goyang. Kenapa? Emak bapaknya doyannya nyanyi. Tapi ketika ayahnya baca Quran, anaknya membaca Al-Quran, satu rumah saling bersautan membaca Al-Quran. Hum ahlullah. Nih dalam kitab Abu Abul Faraj dikatakan salah satu keutamaan orang-orang yang dekat sama Al-Quran, hum ahlullah. Mereka itu menjadi keluarganya Allah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Rasul tuh bangga sama umatnya yang hafal Quran. Bukan hafal lagu, bukan hafal syair, melainkan Quran dihafal. Makanya Bapak Ibu sekalian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jadi reminder, muhasabah besar buat kita semua. Yang bapak-bapak kira-kira, ya Allah, sudahkah istri saya didik dengan Al-Quran? Sudahkah putra-putri saya dididik dengan Al-Quran? Ibu sebagai madrasatul ula, ya Allah, setiap hari saya ajarkan Quran atau tidak anak-anak saya? Atau malah anak saya setiap harinya diajak bergosip? Betul ya Bu ya? Ini jadi reminder penting. Makanya ada beberapa hal yang bisa dilakukan kalau motivasi kita syurga dan ridha Allah. Dalam surah Ar-Ra'd
ayat 23 sampai 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Nanti Bapak Ibu sekalian, orang yang hafal Quran, satu keluarga, kakeknya, neneknya, buyutnya, cicitnya, emak bapaknya bareng-bareng mau masuk surga, itu diarak dulu. Ngelewatin nih, yang ini ahli puasa, nih ahli sholat, ini siapa? Hum ahlullah. Kata para malaikat, kumpul. Kenapa? Lihat nih, mereka satu keluarga hafal Quran, satu keluarga dekat sama Al-Quran. Kalau bahasa kitanya diarak kayak pengantin. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Sambil diarak, malaikat ngomong sama para penghafal Quran yang dekat satu keluarga dengan Al-Quran. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan buat kalian nih, Masya Allah, yang pada masuk surga sekeluarga. Ini tempat yang paling cakep daripada dunia. Begitu kata malaikat. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal bagaimana cara kita sebagai orang tua kurang lebih bisa mendidik putra putri kita agar dekat dengan Al-Quran. Yang pertama, orang tua harus jadi suri tauladan, harus jadi support system utama. Ya, sebaik-baik amal itu adua muha wa ingkola, biarpun sedikit tapi sering. Bapaknya habis zuhur baca Quran, habis asar baca Quran, habis maghrib dan isya baca Quran. Ini nyontohin sama anak. Maka baca Quran itu bukan sekedar kuantitas, melainkan kualitas dulu. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, nih sahabat Nabi itu kalau belajar Quran sama Nabi, udah belajar 10 ayat, gak mau menghafal lagi yang 10, nambahin hafalan lagi sebelum dia mengamalkan 10 ayat tersebut. Masya Allah, jadi yang pertama, yuk kita jadi toladan buat anak-anak kita. Yang kedua, ceritain sama anak kita, nak, Al-Quran itu banyak mukjizatnya, banyak keutamaannya. Di antaranya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Allah turunin Al-Quran sebagai penyembuh dengan kata syifa. Kenapa Allah nggak bilang dengan kata dawa? Sebab dawa itu maknanya obat, syifa maknanya penyembuh. Dan obat itu tidak semua menyembuhkan. Kalau kelebihan minum obat, ada yang overdosis. Ada obat-obatan terlarang, jadi nggak semua obat itu menyembuhkan. Tapi Allah pakai kata syifaun. Jadi siapa saja yang membaca Al-Quran hatinya tenang. Suami lagi berantem sama istri, baca Quran. Istri uang belanja kurang, baca Quran. Nambah apa kagak? Kita punya masalah lagi galau, ya Allah, masalah dunia dan lain sebagainya, kembalikan kepada Al-Quran. Terakhir, banyak berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqna hubbal Quran wa syauq ila qiraatih. Ya Allah, karuniakan kepadaku dan keluargaku untuk cinta terhadap Al-Quran dan selalu merindukan dekat dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.